Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Satu keluarga mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Our family never converts our belief, but coming back to the truth. Tetapi kami kembali kepada fitrah. Kenapa kami kembali kepada fitrah? Karena ajaran yang kami percaya dulu mentuhankan Nabi yang tertulis dalam wahyu Al-Quran. Di dalam Al-Quran dan kisah itu ada atau tidak? Dalam rukun iman orang Islam yang ketiga dan keempat, apa bunyinya? Rukun iman yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang keempat, beriman kepada kitab para Nabi dan Rasulullah. Kitab para Nabi dan Rasulullah. Apa perbedaan Nabi itu Pak dengan Rasulullah? Ya, Nabi belum tentu Rasul. Itu perbedaan. Jangan banyak-banyak. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Jadi orang polisi dengan tentara begini. Tentara polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Nabi Muhammad bukan cuma Nabi. Nabi kita Muhammad SAW juga adalah Rasulullah. Nabi yang ke-24, Nabi yang ke-25 adalah Nabi Muhammad. Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa AS. Ini dituhankan oleh orang Kristen. Kebetulan ini meja lain. Yang bikin siapa? Nah, yang bikin siapa dia? Ada pas itu atau sudah malu? Kalau Pak Imam nggak tahu. Kalau dia masih hidup, tanyakan dia. Antum tidak usah berdebat dengan orang Kristen itu. Kenapa? Sulit. Sulitnya apa? Di Al-Quran saja sudah dijelaskan. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Seperti saya begini, begitu masuk Islam, tadinya binatang jadi manusia. Yang bukan dari Islam, dari manusia jadi binatang. Jadi percuma menjelaskan kepada binatang. Itu ceramah, itu dakwah. Harus tanggung resiko itu sebagai pendakwah dan tidak usah menunjukkan dia lah, cukup doa. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan, dia akan percaya bahwa Yesus itu menurut dia adalah Isa. Isa adalah Tuhan. Tidak begitu dalam Islam. Tidak begitu dalam Islam. Islam menempatkan Isa sebagai Nabi. Dan apakah kita Kristen Yesus itu adalah Tuhan? Tidak pernah ada kalimat itu. Bahkan dia menolak. Markus 23:9 kata Yesus, jangan seorang di dunia pun engkau panggil Bapa, hanya satu Bapa untuk dia yang di surga. Bapa itu dalam makna pemahaman teologi Kristen artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Isa yang berkata begitu, hanya satu Bapa, berarti termasuk dia. Jangan dituhankan. Kalau menolak banyak, kalau menuhankan tidak ada. Saya ini orang yang sudah malam melintang di sana, dan ini dokumen saya mempendetakan para pendeta, ini dokumen saya. Sekalipun mereka mau ingkari, dokumen ini saya bawa terus. Jadi saya masuk Islam ini bukan Kristen biasa, dakwahnya kafir. Ini dokumen saya. Saya mempendetakan para pendeta. Dedengkotnya mbahnya kafir, begitu dalam bahasa Jawa, mbahnya kafirun. Jadi nggak ada urusan dengan masalah COVID, corona, nggak ada urusan. Ada urusan dengan akhirat. Jangan bilang tidak percaya, corona itu ada. Dia serang kepada imunitas tubuh yang lemah, kondisi fisik yang lemah. Yang mana itu? Orang-orang mana yang lemah? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya kalau minum makan tidak teratur, ini saja belum makan.
maafkan saya. Bukan berarti minta makanan untuk berhenti ya. Belum maafkan saya. Dari tadi siang jam 11 sampai sekarang. Nanti besok lagi jam 11 baru saya makan. Nah cuma jangan sampai tidak ada orang hitam ini. Nah ini perang yang kedua. Kalau kopi tidak ada pasti perang dengan baliknya. Dari mobil saya sudah hantam 1 gelas. Dari sini pun sudah mau putus. 1 hari minuman saya kopi sampai puluhan gelas. Gak pernah sakit lambung. Ukurannya manis. Dan ini sudah saya lakukan kurang lebih 14 tahun. Analogikan hipotesa, diagnosa apa yang menentukan orang ini sudah sakit. Makan kambing sakit, asam urat. Makan daging sapi, asam urat. Enggak, betul. Enggak ada itu. Saya minum gula 1 kilo. Mobil saya baru beli kemarin tanggal 4. 1 kilo, tinggal sedikit sudah mau habis. Enggak usah ragu. Apalagi di tengah pandemi begini, imunitas orang Indonesia itu kuat. 14 hari dia berdiam di dalam tubuh, insya Allah kondisi kehidupan orang Indonesia itu suka mengkonsumsi makanan dan nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang bervitamin tinggi. Daun singkong apabila dimakan fungsinya adalah vitamin A. Jadi susah, virus bagaimanapun susah. Dengan orang bule, orang barat sudah kafir, hidup di daerah ini, hidup di musim salju, rentan sekali dengan virus. Kalau orang Indonesia begini salaman ya, mari kita salaman, jangan ada keraguan. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak ada virus, tolong. Kembali kau ke Cina sana. Itu dia. Saya kemarin lewat di masjid ini, sholat maghrib. Takut dia. Anak saya yang kecil gak takut, Ibnu laki-laki. Bahkan saya bilang, coba ya Allah, anak saya pertemukan dengan orang yang terdampak positif COVID. Saya mau lihat apa reaksinya. Iya, saya mau lihat sama tes. Begitu kita sampaikan sama dengan Ibrahim, ini masih suasana haji. Sama dengan Ibrahim. Begitu Allah katakan, Ibrahim, 13 tahun lalu engkau berjanji Baitul Maqdis akan datang nanti seorang anak laki-laki, kau akan persembahkan sebagai kurban. Ya tawarrah. Mana buktinya? Ini sekarang anak sudah besar, walama balagh, sudah balik, sudah dewasa, sudah remaja. Mau saya bela ya bundanya, ditodong oleh Ibrahim. Ismail 3 kali malaikat mendatangi Abah dan mengatakan bahwa engkau akan Abah sembelih sebagai kurban di hadapan Allah. Apakah lantas Ismail nyanyinya jauh, ketakutan, lari? Tidak. Ismail katakan, ya Abah al matuman satajiduni insya Allah tidak sobek. Takabur nggak boleh, takabur nggak boleh. Konsepnya mana ketawinan boleh. Dilarang kalau takabur. Kalau takabur itu kita mengatakan corona tidak ada, itu takabur. Padahal jelas ada. Tapi untuk takut sama corona, nggak usah takut. Tuh Presiden kita Joko Widodo, tunggu lagi namanya. Pak Joko Widodo mengatakan apa? Kita berdamai dengan corona. Tahu nggak kata berdamai? Berdamai itu artinya nggak usah takut, sudah teman. Sama dengan kita dulu ya. Antum musuh Pak Imam, saya kafir. Musuh kita dulu. Musuh kita dulu. Betul. Nggak ada salam-salaman begini. Paling di gereja. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Om swati-wati, oma, opa. Begitu jumpa kita sama salam kita. Betul. Assalamualaikum. Keselamatan bagi antum ya. Keselamatan bagi antum punya
orang panjang masuk neraka, jatuh orang pendek, jatuh orang panjang surganya kecil, surganya sempit. Ini konsep dari mana ini? Ini kalau kafir dengar konsep yang begini, oh kafir suka-suka Pak. Saya ini bekas kafir dari tahu. Dan memang saya sudah buka, saya cari-cari gimana ini mereka backup sertifikat. Begitu masuk siapa nama mereka? Tidak, siapa nama coba dulu. Siapa namanya? Nah ini kalau pembicaraan ini langsung masuk surga, akan naik betul-betul. Kalau seperti saya begini, surganya cuma di taman, karena panjang. Nah kalau sudah begini baru itu masuk surga. Berhenti yang begitu. Masuk surga dipanggil Pak Imam, itu pun jenggotnya berapa panjang? Kata malaikat Ridwan, sini masuk berapa panjang Pak Imam? Diukur, oh 1 senti, oh 5 senti, surganya paling tinggi 2 senti, surganya di ruang tamu yang tidak sama sekali seperti Ihsan ini. Gimana surganya? Di dapur. Itu berhenti yang begitu. Karena kita sekarang ini hilang di tepung. Sejak pembakaran foto Habib Rizik Syihab, bukan persoalan Pak Habib Rizik, bukan di sini kita diajak oleh Allah untuk bersatu. Karena Habib Rizik Syihab melambangkan perjuangan suci kaum mukmin. Saya tidak ada hubungan dengan Habib. Saya bukan FPI, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasitiyah, saya juga bukan Wahabi. Saya Muslim yang beriman kepada Quran wal hadis. Titik. Orang kunut, saya kunut. Tadi subuh memasuki Jambi, saya sholat di Senetik. Sholat subuh ada yang kenal sama saya. Tafadhol masuk terus Ustaz dari imam. Saya bilang saya mau jadi imam, tapi komando saya subuh paling ada berubah minta mami sholat. Komando saya itu kalau saya jadi imam, 1, rapatkan barisan, rapatkan saf, kita akan sholat berjamaah. Semoga sholat kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan insya Allah. Tapi kan sekarang sholat saya pakai tanda X, itu saya tidak mau. Sholat harus rapat. Kalau sholat jauh, kopi di tengah. Ini memang sengaja diisi. Antum jarak, pakai jarak, kopi isi, kopi 1, kopi 2, kopi 3, kopi 4, kopi 5, kopi terus 19, 20, 21, corona, ya masuk di sini. Memang sengaja itu. Maksud saya antum paham? Yang menjauhkan umat Nabi dari masjid adalah konsep munafik komunis dan kafir. Amin ya Rabbal. Nggak ada itu. Duduk di masjid begini sehat. Pakai masker, tidak pakai masker, alhamdulillah. Sehat, walaupun ngos-ngosan bernapas. Udah nggak, di masjid begini lepas dulu, nanti di luar masjid baru pakai. Nah, itu bagus. Di masjid begini bebas, tidak ada penyakit. Di luar masjid baru kita hadapi. Kulis, kurang, macam-macam. Saya mampir di pinggir jalan. Saya ini orang Manado. Dari pinggir jalan sana, dari depan jalan perbatasan Kemuni itu diganti dengan apa? Kemuni biasa. Di sini campuran rumahnya Pak, banyak sekali kafir juga. Ada Muslim, ada ada Kaf. Di situ rupanya tertulis lapor uang. Ada juga yang pakai kopiah peci hitam, miring begini, duduk di sampingnya. Nah itu. Saya bilang sama istri saya, coba kopi datang ke dia itu. Dan antum pikir mereka itu akan kena kopi? Antum pikir dia minum kuat itu akan kena kopi? Tidak, karena tubuhnya panas, lari kopi. Yang mudah kena kopi itu adalah seorang rajin yang malam sholat kuatnya tinggi. Nah ini. Makanya dalam ilmu psikologi, 2 orang yang berani mati. Kafir di atas kafir pasti berani mati. Beriman di atas beriman, insya Allah pasti berani mati. Yang takut mati di antara kafir dan beriman. Nah ini.
anggaran negara ini habis, ekonomi Indonesia minus 4%. Itu karena apa? Dampak daripada COVID-19. World Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Bukan pemerintah kita yang salah, pemerintah terlalu mendengar WHO. Mana ada kemudian ada yang jalan di Rio Romo, periksa, diagnosa COVID. Jujur sama saya, Bapak Ibu, saya mau tanya, sakit pilek pun berani nggak ke rumah sakit? Nggak berani, pasti ke rumah sakit nggak pakai tensi Pak, langsung karena sudah pulang COVID. Ini kita bergantung kepada Allah. Beriman kita, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Saya dan keluarga bukan mengajarkan Bapak Ibu, tapi saya dan keluarga meninggalkan Kristen, meninggalkan kafir, tidak ada bantuan satupun Muslim. Dan saya sampai hari ini berdakwah, tidak pernah ada donatur, anti saya pakai donatur. Gak pernah. Saya kemana-mana berdakwah dengan dana pribadi. Makanya saya bilang, kalau kafir goblok, kafir kumpul otak, miskin hidup, jangan masuk Islam. Islam ini bukan agama pelarian. Antum goblok, otak kumpul, hidup miskin, masuk Islam. Yang ada lalu mualaf terus, datang ke masjid minta uang, lemas. Tidak ada kajian ilmiah, tidak ada panduan mendasar mengokohkan keimanannya atas dasarnya keimanan, keilmuan secara ilmiah yang dia temukan atas dasar Islam. Itulah sebabnya saya bilang saya masuk Islam, karena saya tahu Nabi yang saya tuhankan adalah nabinya yang diutus oleh Allah untuk mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak mesti sadar, Nabi Isa itu satu-satunya di dalam Al-Quran. Surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang menyatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dia datang ke dunia, umat Islam pun ikut-ikutan mengaku. Coba saya tanya lagi ya, supaya akan ketahuan mana sebenarnya kita yang mualaf ini. Saya tanya dulu dari ibu bapak, apa nama kita sini orang Kristen? Injil. Siapa yang membawa Injil itu? Nabi siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa agamanya Kristen atau Islam? Islam. Kitabnya di gereja? Ya kan begitu kan Pak. Kitabnya di gereja, nantinya di masjid. Tadi kan antum bilang agama Kristen itu kitabnya Injil. Saya tanya, yang bawa Injil siapa? Nabi Isa. Agama Nabi Isa Kristen atau Islam? Islam. Nah itu saya bilang tadi, kitabnya di gereja, orangnya di masjid. Oh ya begitu kira-kira, itu Kristen berarti. Itu berarti bukan Islam, bukan Kristen, namanya Kristen. Ya kan separuh Kristen, separuh Islam. Jadi baik-baik kita maaf. Ya, jadi begini, di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, surat ibunya, di dalam surat Maryam, surat 19, Isa perkenalkan dirinya, dia proklamirkan identitasnya. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Kata Isa, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai nabi. Ayat 31 Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati wa nubuwwah. Kemana kata Al-Masih aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, membayar zakat, madu buaya sepanjang usia hidup. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, orang baru sudah sholat, orang sudah membayar zakat, Kristen atau Islam? Lalu kenapa antum bilang kitabnya ada di gereja?
Injil itu adalah firman. Bukan kitab palsu, antum yang salah. Betul apa betul? Betul. Akui, jangan diakui. Kitab palsu. Jangan bilang kitab palsu. Injil adalah firman. Injil adalah Al-Quran. Antum jangan, berani nggak saya tanya? Berani nggak antum robek Al-Quran ini yang bertuliskan tentang Nabi Isa? Berani nggak? Nah, kenapa antum bilang palsu? Ini yang perlu diajar. Banyak orang masuk Islam tapi tidak berdasarkan pemahaman setajam itu.